Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariyati. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kalau keadaan adalah keadaan baik. Sekarang kita sapa Umar terlebih dahulu ya. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Umar sehat selalu, berkat doa dari anak-anak semua dan teman-teman guru semua. Untuk Pak Ahmad, bagaimana? Juga sehat? Ya, Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Anak-anak semuanya saling mendoakan, itu sangat perlu kita doakan semuanya ya. Orang tua kita, saudara-saudara kita, bapak ibu guru kita, teman-teman kita supaya dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan ya Bu Mar. Iya. Nah, kali ini anak-anak semuanya kita masih diberikan kesehatan, yuk kita bersyukur. Tentu dengan selalu menjaga kesehatan itu ya, taati protokol kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Ini yang minimal itu 3M. Bahkan ada yang bilang 5M ya Bu. Iya, sekarang 5M. Sekarang 5M ya. Minimal 3M harus kita laksanakan. Apa itu? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya, menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Nah, tentu anak-anak kita juga harus meningkatkan iman kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan apa? Selalu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, salah satu bentuk ibadah kita adalah berdoa. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali belajar kita hari ini, yuk kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Anak-anak, teknologi bermacam-macam ya Umar ya. Ada teknologi pertanian ya, yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan makanan ya. Ada teknologi peternakan, ada teknologi industri, ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi, sehingga kita sekarang walaupun kita berjarak tidak pernah ketemu dalam setahun ini ya Bu ya, kita bisa belajar bersama. Ini karena apa? Teknologi komunikasi. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas pada subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak semuanya, produksi pangan kita itu melimpah ya Bu Marian, melimpah. Akan tetapi hasil pertanian, hasil peternakan itu tidak bertahan lama Bu Mar. Satu contoh, kita misalnya panen apa ya Bu Marian, sayuran. Nah, sayuran itu akan cepat busuk ya Bu Maria. Buah-buahan juga akan cepat busuk. Misalnya kita yang di peternakan apa misalnya kita susu ya. Susu juga tidak tahan lama. Maka kita perlu mengolah hasil pertanian itu supaya bisa tahan lama dan bisa kita gunakan untuk cadangan makanan di hari-hari berikutnya. Tidak waktu panen raya kita melimpah buahnya cadangan makanan, tapi begitu usai nggak punya makanan. Nah, inilah fungsi teknologi pangan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan pelajari pada pembelajaran yang ke-5. Nah, anak-anak tentu mempunyai tujuan belajar setiap kita belajar ya kan. Nah, setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia dengan runtut dan percaya diri. Yang ketiga, menemukan kata yang terkait dengan teknologi pangan dengan tepat.
Keempat, menggunakan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat. Yang kelima, mengidentifikasi perbedaan dari sikap individu dengan tepat. Keenam, menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas dan tepat. Yang ketujuh, membuat cerita tentang keberagaman sifat individu dengan tepat. 8. Menyajikan informasi tentang pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan baik. Yang ke-9, menemukan volume satu benda dengan satuan tidak baku. 10. Menjelaskan volume suatu benda. Yang ke-11, membandingkan volume benda dengan tepat. Yang terakhir, mengurutkan volume benda dengan tepat. Nah, anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus benar-benar mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat, pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita perhatikan gambar berikut. Anak-anak semuanya, ini ternyata di daerah peternakan, daerah tempat tinggalnya siapa ya? Udin. Nah, tidak jauh dari tempat tinggalnya Udin itu terdapat sebuah peternakan sapi. Ya. Ini mereka bersama-sama berkunjung ke sana ya, Umar ya. Mereka berkunjung ke sana. Nah, di sana ada yang sapinya sedang diperah, Umar. Diambil susunya ya, Pak. Pak, selain susu, sapi dapat dimanfaatkan apanya lagi, Pak? Ya banyak Bu, dagingnya bisa, tenaganya ya, Pak? bisa, kulitnya bisa, bisa. bahkan kotorannya Bu. Iya, kemarin yang sudah kita pelajari, kita buat menjadi biogas ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, tentu ketika Udin dan teman-teman melihat ini senang sekali. Anak-anak sudah pernah melihat belum nih peternakan sapi? Anak Semarang jarang ya Bu Maria. Sekarang supaya kita lebih jelas, yuk kita baca tentang pengolahan susu sapi. Silakan Bu Maria. Mari anak-anak, yuk kita baca bersama ya. Anak-anak bisa mengikuti buka halaman 40. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap halal. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produksi dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, anak-anak semuanya, ini tadi tentang pengolahan susu. Ternyata susu juga bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan ya Pak. Iya. Ada es krim nih kesukaanku. Ada yogurt, ada mentega, permen, es krim Pak. Enak banget. Gitu. Nah, anak-anak semuanya itu semuanya supaya susu sapi itu bisa dinikmati kapan saja. Iya, tahan lama Pak. Iya. Karena susu sapi ternyata pendek Bu. Iya. Hanya 5 jam. 5 jam sudah basi kalau dibiarkan saja ya.
bagaimana kita bisa menikmati. Kalau misalkan dari Ungaran bawa ke sini sudah berapa jam? Aduh, kita nggak bisa deh. Maka perlu adanya pengolahan. Nah, anak-anak semuanya, dari teks ini tadi apa ya? Ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan, ya. Ada kata-kata baru di situ juga ada. Nah, itu anak-anak nanti bisa mencari kata-kata baru yang ada di teks itu. Kemudian anak-anak, dari akhir dari teks itu, kemudian timbul suatu pertanyaan. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Nih, apa manfaatnya dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi tadi? Nah, anak-anak semuanya, pertanyaan ini kamu diskusikan dengan kelompok. Pak, kelompok yang mana? Ini kelompoknya sudah dibuat Pak Roman ini. Kelompoknya sudah dibuat itu ya, itu nomor absen. Nah, ini nomor sesuai absen. nomor absen ya. Nah, bagi yang kelas absen maupun kelas Betawi ya sama ya. Kelompok 1 terdiri dari nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 5. Silahkan nanti diskusinya jangan pada ngumpul ya. Ya, tidak boleh ngumpul. Berkerumun. Tidak boleh berkerumun. Dilarang ya. Bagaimana Pak diskusinya? Silahkan menggunakan media sosial. Ya, bisa lewat telepon, bisa lewat apa silahkan. Tapi tidak boleh ngumpul di satu tempat. Kemudian kelompok 2 terdiri dari nomor absen 6 sampai dengan nomor absen 10. Iya. Kelompok 3 nomor absen 11 sampai 15. Kelompok 4 nomor absen 6 sampai nomor absen 20. Kelompok 5 nomor absen 21 sampai dengan 25. Sedangkan kelompok 6 nomor absen 26 sampai dengan 29. Nah, anak-anak ini yang ini ada siswa baru ya Bu Maria? Iya. Ya, di nomor 29. Silakan anak-anak berkomunikasi, berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Nah, ini perlu diketahui anak-anak, nanti hasil diskusinya setiap anak mengirim. Ya. Tapi hasilnya harus sama. Kelompok 1 ya harus sama. Ya, satu kelompok. Iya, satu kelompok itu hasil diskusinya harus sama. Jangan absen 1 dengan absen nomor 5 berbeda, nggak boleh. Itu namanya tidak kelompok. Ya. Nah, supaya bisa sama hasil pekerjaannya Bu Mar, maka sudah saya siapkan Bu Mar untuk membuat laporannya. Iya. Ini lembar kerjanya seperti ini. Nah, ini nanti dituliskan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 serta kelompok 6 dituliskan di sini. Kalau kamu kelompok 1 ya kelompok 1. Nah, kemudian di sini nama anggotanya semuanya. Nah, ini misalnya nama anggotanya siapa? Ngurut nih Bu? Iya. Ngurut. Ini dari nomor absen yang paling rendah. Nah, kalau nomor 1 berarti dari nomor absen 1, nomor 2, 3, 4, 5. Ya, sesuai tadi bagian kelompoknya tadi. Kalau kelompok 2 berarti mulai nomor absen 6, nomor absen 7, 8, 9, 10. Wah, nomor kelompok 6 berarti mulai 26, 27, 28, 29 seperti itu. Nah, setelah itu kamu diskusikan di situ pendapatmu masing-masing apa. Si A misalnya nomor absen 1 mempunyai pendapat apa, tulis di sini pendapatnya. Ya, tulis sebelahnya sini. Nomor absen 2 tulis pendapatnya. Namanya, nomor absen 2 siapa, pendapatnya apa. Nomor absen 3 siapa. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita diskusikan bersama kesimpulannya apa, ditulis di sini. Nah,
ya, ditulis di sini. Pasti pendapatnya kan berbeda-beda atau bukan? Nah, ini ditulis di sini kesimpulan akhirnya. Tidak mungkin 5 orang punya pendapat yang sama. Iya, pasti berbeda-beda. Akhirnya kita tuliskan di sini kesimpulannya. Pak, bagaimana sih menyimpulkan? Ya, menyimpulkan itu dari 5 pendapat ini harus masuk semua, Bu, intinya. Harus masuk semua. Jadi 1. Nah, anak-anak semuanya masing-masing anggota harus nulis sendiri-sendiri ya Bu Maria. Nulis sendiri-sendiri walaupun tidak berdampingan, kita harus bisa menulis sendiri-sendiri, dibuat. Nah, setelah itu nanti semuanya akan kita minta laporan hasil kerjanya. Nah, anak-anak semuanya setelah kalian berdiskusi tadi, kamu baca ulang lagi. Nah, di sana akan kamu temukan ada beberapa kata. Di sana ada daya tahan. Apa artinya? Kamu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian teknologi. Apa artinya? Kamu cari juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pengemasan, ya, kedap udara, ya, kamu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak, kalau sudah ketemu artinya, sekarang kamu buat kalimat dengan menggunakan keempat kata itu. Ya. Kamu buat kalimat baru. Ya. Saya ulangi, kalimat baru. Artinya apa? Tidak menyalin dari bacaan. Kalimat susunan anak-anak sendiri. Tentu harus menggunakan tata cara membuat kalimat yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, cara menulisnya, kemudian susunan kalimatnya, ya, harus sesuai semua. Jelas ya anak-anaknya? Karena sudah selesai, yuk sekarang kita amati bersama. Kita akan simak cerita Pak Guru, cerita Pak Guru tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita baca bersama-sama atau baca dalam hati ya Bu Maria? Tapi enaknya tetap dipandu saja Bu Maria. Oh iya. Supaya lebih anak-anak bisa mengikuti bersama, ya. Ya, silakan. Ya, anak-anak, yuk kita baca bersama-sama ya, ikuti Bu Mar ya. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum Yakult, Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Ternyata intinya itu ya Bu Maria. Iya. Jadi anak-anak tidak boleh memaksakan kehendak. Iya. Kita harus menghargai perbedaan. Kita harus menghargai orang lain. Semua orang lain harus kita hargai. Sama ini kayaknya Bu Mar. Misalnya Bu Mar tidak suka susu, orang juga mungkin suka susu, ya. Pasti mempunyai hal-hal yang berbeda. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak juga harus seperti itu, nggak boleh memaksakan kehendak orang lain. Ya. Biar sesuai dengan kesukaannya sendiri, ya. Yang penting tidak saling mengganggu. Kita harus saling menghargai, ya, saling menghormati. Nah,
Anak-anak semuanya, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Tentu dapat. Iya. Ya. Ini kata si Siti ini. Iya. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ya, itu namanya tenggang rasa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang ini masih di kelompok ini, Bu Mar. Iya. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tulis hasil diskusimu di sini, silakan. Ya, silakan. Kemudian setelah itu, ya, silahkan perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman. Oke, ada yang berperan seperti apa? Silahkan, ya. Silahkan ya. Anak-anak semuanya, yuk sekarang kita amati, Bu. Iya. Tempat susu tadi, Bu, kardus-kardus susu yang ada di toko tadi. Ternyata ada yang ukurannya lebih besar, ada yang ukurannya lebih kecil. Nah, berarti isinya juga berbeda ya, Bu Maria. Nah, itu yang kita kenal dengan volume sebuah benda. Nah, anak-anak, ini ceritanya ini. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, sekarang kita lihat ada kemasan A. Ini kemasan A cukup besar ini ya. Kemasan B sedang, lebih kecil berarti ya. Nah, kemasan C kecil. Nah, tentu kalau kita perhatikan di sini isinya ya berbeda ya, Bu Maria. Iya. Ya. Ini kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kira-kira perlu nggak, Bu Maria? Kalau hanya satu nggak penuh, Pak. Nggak perlu. Iya. Kemasan B itu harus 2 kemasan. Kalau bisa dimasukkan ke dalam kemasan A, itu baru bisa penuh ya. Ternyata ini kemasan A volumenya atau lebih besar ya. Iya. Kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Ini muat 2 ternyata. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C, gimana ya, Bu? Ya, berapa kali itu, Pak ya? Iya. Ternyata isinya ada 4. Iya. Gitu ya, Bu ya. Nah, kemasan A sama dengan 4 kemasan C isinya. Maka volume kemasan A dan B, A, B, dan C itu berbeda. Nah, kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Jelas ya anak-anak semuanya ya. Sekarang kita coba yuk ke benda yang lain, Bu Mar. Kita coba untuk benda yang lain, karena ini di rumah masing-masing, Bu Mar ya. Saya yakin di rumah juga banyak benda-benda yang lain. Nah, kumpulkan botol minum dari setiap anggota keluargamu di rumah. Ini kan anggota kelompok, enggak, ini anggota keluargamu di rumah. Botol minumnya ayah, botol minumnya ibu, botol minumnya adik. Ini biasanya adik paling kecil karena masih ngembong, jadi kecil ya. Nah, kemudian siapkan alat ukur berupa gelas, sama, dengan ukuran yang sama. Kemudian ukur volume air, air minum di setiap botol minum. Tunjukkan volume dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar ini. Nah, perhatikan. Nah, ini contoh ini punya Udin, ini punya Siti dan sebagainya. Tapi ini di rumah
Mungkin yang punya ayah, Iya. punya ibu, punya kakak, adik, dan seterusnya. Kamu tuangkan isinya. Nanti tadi kamu isi penuh dulu ya Bu Maria. Isi penuh, kemudian kamu tuangkan isinya. Isinya seberapa? Itu ya, seberapa. Nah, kemudian kamu kasih garis. Nah, nanti akan terlihat punya siapa yang paling banyak isi. Yang volumenya Yang paling volumenya banyaknya siapa? Ya. Nah, kalau sudah, sekarang botol milik siapa yang memiliki volume paling banyak, kemudian botol milik siapa yang memiliki volume paling sedikit. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan mencoba benda yang lain, Bu. Nah, ini Galon itu. galon. Nah, ada galon. Kemudian ada botol yang besar, botol yang kecil, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kamu urutkan yang paling banyak volumenya yang mana ini? Volumenya yang paling besar mana? Yang paling kecil mana kamu cari, kamu kan? Nah, saya anak-anak ya, kira-kira ini yang paling kecil apa yang paling banyak ini? Itu yang paling banyak kan? Yang paling banyak. Nah, silakan kamu urutkan. Saya yakin anak-anak bisa. Nah, kemudian ini ada lagi botol susu, 1, 2, 3. Nah, ini akan menjadi tugasmu ya, 1, 2 ini. Kemudian yang kedua ini. Nah, jelas ya anak-anak ya. Saya yakin bisa anak-anak semuanya. Tinggal menuliskan angkanya saja di bawah sini. Ini urutkan mulai gelas yang volumenya paling banyak hingga paling sedikit. Yang paling banyak yang mana? Kamu tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anakku semuanya, kalau sudah jelas, maka sekarang tugas yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu kirim ini ya. Ayo berdiskusi, halaman 41. Tulis laporannya sesuai dengan format yang ada di video tadi. Sesuai nomor tadi ya anak-anak ya. Yang ada di video tadi. Jangan formatnya kayak yang di buku, tapi kayak yang di video yang sudah dibuatkan. Nah, tadi ada lembar kerja tadi ya Maria. Nah itu. Nah anak-anak semuanya, saya yakin anak-anak sudah jelas semuanya. Yuk sekarang kita refleksikan belajar kita pada kesempatan hari ini. Apa yang telah kita belajar hari ini? Ya, yang pertama, manfaat dari teknologi pangan. Yang kedua, manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, kata yang berkait dengan teknologi pangan. Ya, tadi ada pengemasan dan sebagainya ya Bu Maria. Kemudian perbedaan dari setiap individu dengan Tuhan. Yang terakhir tadi yang kita pelajari, volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak semuanya, sekarang Pak Rahmat bertanya untuk anak-anak, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Apabila ada kesulitan, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing, atau bisa ke Mariati atau ke Pak Ahmad. Silakan, di situ ada nomor HP-nya, atau boleh juga dengan menuliskan komentar di channel YouTube. Oke, anak-anak, yuk kita tutup belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tak lupa Pak Ahmad dan Bu Mar selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kedua, Pak Ahmad juga minta maaf ini apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Mas juga ya anak-anak, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Mas juga minta maaf. Ya,
Sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya kita lihat subscribe-nya sudah putih atau masih merah. Kalau masih merah silahkan dipencet seperti ini. Nah, biar berwarna putih. Kemudian jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas dan di share kepada semua grup sosial media, supaya barangkali di sana ada teman-teman kita yang mau ikut belajar bersama kita, bisa ikut belajar bersama-sama dengan kita. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.